Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semangat, semangat, semangat. Ya, kenalkan nama saya Ria. Ya, pertama kali saya join di MCI tanggal 26 Februari 2018. Awalnya saya juga tidak percaya dengan produk ini. 1 tahun saya di prospek sama Mak Desi. 1 tahun ya, 1 tahun. Sampai saya dipinjamkan biogas separuh. Disuruh rendam, iya pecahan biogas, pecahan biogas. Jadi jangan dibuang, Pinjam, pecahan. dipakai yuk. Nggak percaya Hati-hati juga, makainya, saya ya. nggak percaya ya. Serendam, terus minum, habis airnya sudah taruh baik, udah apa sih ini, udah gitu ya. Jadi awalnya saya sedikit percaya ketika anak saya demam. Saya demam, saya tempel biogas, biogas yang pecah tadi, tempel sekitar 30 menit berkeringat. Sebelum minum obat itu berkeringat, memang ada efek gitu kan. Sebelum paham itu, iya, biogas separuh. Keliling yang separuh tuh dulu. Jadi iya, dari situ dari anak saya demam itu baru saya sedikit percaya dengan oh iya benar biogas ini ada manfaatnya. Jadi selain saya pakai, saya cerita juga ke ponakan saya. Jadi biogas itu dipinjam lagi, berbagi itu separuh itu. Jangan kemana-mana itu. Iya. Akhirnya setelah itu baru kami mulai pengen coba minum air biogas saya keluarga. Pinjamlah air biogas sama Mak Desi. Awal saya join ini sebenarnya saya ikut arisan. Saya arisan dapat arisannya terakhir 10. Daftar arisan itu mulainya awal 2018. Dari itu kalau diikuti kalau dapatnya mungkin bulan Oktober saya berdapat. Ya, kebetulan ada promo. Teman kami dari 2017 September saya orang tua setelah dia meninggal. Bapak saya sakit, sering dikasih Mak Desi air, enggak saya kasih ke orang tua saya. Air apa? Ketika dia tidak di ICU baru saya berani minum biogas. Aku takut pecah. Itu udah ada bisa udah parah. Air dia meninggal. Sudah waktunya tapi sudah baru waktunya ngasih, udah meninggal. Dari situ saya setelah saya ngerasa kemaan baru saya ini. Kenapa enggak dari dulu saya mempercaya dengan biogas. Akhirnya untuk ini berarti saya harus sharing. Jadi sebelum saya join kebetulan ada PIP. Sebelum join, belum jadi member, saya udah ikut PIP, diajak Mak Desi PIP. Dari situ cara sebelum ini ya, pandemi. Saya sebelum pandemi ya, saya belum ngerti. Cuman saya mikir, kalau saya jalan ke bisnisnya gimana cara jualnya dalam hati, tapi nggak saya curhatkan ke Mak Desi. Apa mampu saya jual barang semahal ini? Ya. Sambil jalan, sambil cara PIP, apa bisa? Apa iya bisa laku? Gimana cara jualnya? Akhirnya pas ikut PIP itu ketemu sama Pak Yohanes. Dari Pak Yohanes itu simple penjelasan dia gimana cara sharing. Kamu cukup pakai produknya, kemana-mana kamu harus bawa biogas ini kemana ke bertamu, duduk minum, taruh biogas, kamu taruh ini air minum di sini, udah sampai cerita ini orang tanya itu apaan? Udah itu. Terus minum, kamu ini kan biomini di botol, kamu minum dekat orang, orang tanya aja bikin diminum orang air sehat. kepo, ya? Nanti orang kepo. Jadi dari situ saya sharing belum jadi member. Saya sudah bisa sharing produk, bisa berbagi sehat, belum punya biogas. Jadi masih saya numpang. bawa botol ini sampai 2 lusin, 20 botol yang 1,5 liter dari sekolah. Awalnya saya yang minum, saya buat air biogas di rumah, untuk di rumah. Suami saya asam urat, saya ini darah rendah, darah 80, gampang capek, mudah pingsan. Suami saya asam Harus urat parah. vitamin setiap Ya, hari. saya bergantung dengan vitamin sama obat tambah darah. Sebulan wajib berobat. Ya, jadi itu sangat bergantung. Jadi kami 4 bulan minum free, minjam biogas terus dengan ini Mbak Desi, minjam biogas. Jadi suami saya bilang ini ada efeknya, ini bagus, udah beli. Tapi ikut arisan itu. Jadi dari situlah saya sebelum saya punya produk, belum member, saya sudah bisa sharing di sekolah. Selama 4 bulan itu minjam biogas, alirin air bawa ke rumah. Ini saya kawan yang ngeluh-ngeluh sekolah tak sakit Pak. Coba minum air saya Bu, ini air sehat. Minum saja lah air sehat, minum aja lah. Ya. Ada yang ngepek langsung kok enak ya? Iya. Besok boleh ini enggak? Boleh. Bawa air dari rumah atau air dibeli, orang beli sebab ke rumah, alirin di rumah, besok balik ke sekolah penuh motor saya itu dengan biogas, dengan air biogas yang 1,5 liter, kadang 2 tenteng itu saya bawakan tiap hari. Akhirnya ada promo di bulan Februari, promo biogas BBM, BBM Magic Stick, Nano
Aura. Kalung, Biomini, Iya, ya, BBM, Aura. BBM. 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 BBM Nah, mungkin itu. ada yang nggak tahu. Bioglas sama Bioglas sama Biomini. Biomini. Dua. Jangan dicari lagi ya. Jangan lagi cari kayak itu ya. Nano, Magic Stick, BBM sama kalung Aura. Nah, itu saya itu kami punya modal itu enggak cukup, kami minjam. Udah beli cash. Makanya saya cepat jadi member. Ya Aris jalan terus. Arisan Akhirnya ini dari kedua. saya punya produk baru saya jalan offline. Saya keliling itu selama di sekolah, pulang sekolah saya sharing. Saya tidak paham, saya juga tidak pintar ngomong, saya juga tidak pintar menjelaskan ke orang. Kalau ada, Bu, ini nih apa Mbak Ane? Mbak Desi, ini orang nanya ini apa ini, screenshot. Jawabnya gimana? Ini saya jawabnya kayak gini, bener nggak? Ini betul nggak? Iya, saya ini kan. Sama aja. Iya, besok ini kira. Jadi kita kalau ada ini jangan pernah dipendam. Ada kendala juga jangan pendam. Jadi selama saya sharing bukan tidak lancar mulus ya, tidak mulus itu. Sambil Jadi belajar. sambil belajar, saya juga belajar. Akhirnya kita bisa menjelaskan pelan-pelan dari mulai bioglas sama kalung saja dulu yang saya paham. Kemudian belajar, saya sudah bisa belajar prospek waktu diikut PIP ya, dapat dari situ ilmu. Demo. Iya, demo. Saya ke depan belum ya? Belum. Ya hari Ngeliat. ya Tapi kan kita udah latihan ya, di rumah. sudah join. Ya, sudah join. Jadi selama saya sharing di sekolah itu bukan enak, ada yang nyibir, Julitin. ada yang menjatuhkan saya, ceritanya, kan? ada yang PHP ya. Saya mau join sama ibu kalau ibu berhasil. Don ini katanya. Tambah manis nih Mbak. Bapak nih. Saya ditantang, saya tantang seperti itu. Terus saya prospek, bukannya pertama kali saya prospek dibilang sales, dianggap sales. Saya belum ngerti gimana menghadapi itu. Saya didampingi Mbak Desi. Saya ngerutu di motor. Awas ini, awas kawan. Kita dianggap seperti sales setelah ini. Padahal kita niatnya sharing kan. Nah itu sampai buat status tuh. Status marah tuh kita buat status dulu kan. Iya, kita kesal. Sabar yuk, ini baru awal. Sabar, ini baru awal kan ada sih kan. Jadi ya sabar. Terus saya prospek lagi. Saya dijatuhkan ketika saya prospek. Saya itu yang paling awal-awal saya nekat harus down trip. Ya, karena ini ya mau balas dendam. Saya mau balas dendam, saya prospek, saya dipanggil suruh datang sama kawan sekolah, saya prospek. Terus awalnya saya prospek cuci tangan pakai air bioglas, kita prospek. Itu berasa dengan dia. Setelah itu, apa ini? Apaan? Nggak ada. Bohong ini produk ibu. Produk palsu. Produk kadaluarsa. Perusahaan apa? Ini. Saya nahan diri di ini lagi ibu ini satu. Nggak ada apa-apa. Tapi saya lagi nggak ada. Saya cukup dengan aqua. Saya sehat dengan aqua bilang itu. Saya nggak damping Mbak Desi, saya belajar sama penaan saya sendiri nekat karena saya waktu itu memang Lagi nggak bisa. memang lagi jalan offline saya waktu itu. Saya kemana-mana damping, saya pergi sendiri. Jadi saya keluar dari rupanya saya mau di-sharing juga sama orang itu untuk ikut bisnisnya. Ibu nanti hadir ini ya, saya ambil ininya. Saya minta nomor HP-nya, saya kasih WA saya ke dia. Dari situ saya mulai down itu. Down. Keluar dari itu dari rumah, saya pulang itu air mata saya sampai ke rumah nangis saya. Sampai ke rumah. Saya nangis langsung ngadu. Langsung saya ini kan, saya diinikan, saya digitukan. Nangis. 1 minggu saya diam, saya nggak prospek online. Ini sama Mak Desi. Itu apa? Itu biasa. Itu apa? Mental kita lagi ditempa. Jadi saya dengarkan, pokoknya saya dengarkan. Kita sebenarnya itu saya Balas punya dengan mimpi indah juga. ya, balas dengan indah. Jadi saya sebenarnya punya impian juga. Karena impian yang awal yang pengen saya ini kayak waktu ikut PIP itu yang saya lihat umroh mudah didapat di situ. Itu yang pengen saya, mbak, umroh sekeluarga kan, mbak, suami sama anak. Kalau orang tua sudah kan. Jadi itu waktu itu saya nekat. Jadi setelah saya di 1 minggu saya nggak prospek online, saya diam, saya sedih 1 minggu ya, 1 minggu. Nah, setelah itu saya bangkit lagi karena saya sering curhat dengan Mbak Desi, jadi itu lagi dimotivasi lagi, didorong lagi. Saya berpikir lagi, iya. Dari sejak itu saya nekat. Ingat Kak Pak, saya pasti tembus. Ingat Kak Pak, sampai tembus. Tadi saya setelah itu saya bukan down, pergi sekolah, besok saya ketemu sekolah, siapa yang minum air bebas dengan saya
Setiap kali ada bapak itu, Bapak gimana minum air di gelasnya Pak? Enak Pak, iya. Pak mau ngalir lagi nggak Pak? Saya terang-terangan dengan bapak yang tidak menghina saya. Yang kawan satu sekolah. Ya, jadi saya itu setiap hari ketemu bapak itu, ibu mau minum air bergelas Bu, ini airnya Bu, ini biogelasnya Bu, lagi alir ya Bu, ini corongnya kalian alir sendiri. Orang ngalir terus, orang saya biogelas saya siapin, corong saya siapin sekolah satu, di rumah satu. Jadi kalau ke sekolah tinggal taruh biogelas, orang ngalirin sendiri itu. Jadi kalau setiap kali ada bapak tuh, ingat Bapak, dalam hati, ingat Bapak, kau tepuk tangan, kau ucap selamat lagi gitu kan. Akhirnya dia, akhirnya Bapak, saya sakit hati saya, sakit kalau nengok dia, saya sakit. Saya dan trip, kan. Akhirnya dan trip, kan. Allah yang balas. Geregat saya kan. Oke kalau ketemu dengan Bapak tuh sampai sekarang saya ingat, saya WA sama Pak, saya udah tembus trip Hong Kong. Kemudian iya, Ketemu Batanghari. saya tembus trip. Iya saya bilang ini bonus saya Pak, setiap hari. Udah berapa bonus? Udah berapa bulan kamu join? Berapa sudah apa? Ini bonus saya ini Pak. Baru dikit, belum segitu. Allah, itu orang ya. Belum itu, belum berhasil kamu tuh katanya. Iya, dia terus-terusan. Kamu kan minta jualan. Jualan sama Bapak ini. Ada dia itu. Masih minta. Masih nawarin saya, ngajak saya. Enggak Pak, saya setia di MCI. Saya ini, bonus saya ini lumayan, saya honor, bonus saya ada di sini. Daripada nunggu honor berbulan-bulan, saya tidak galau lagi, bilang kayak itu kan. Iya, setiap kali duduk dekat dia pasti gimana? Ini bonus saya Pak, saya tunjukin semuanya di HP. Jadi sampai sekarang saya masih ingat apa tuh sama kawan-kawannya. Kawannya ada WA, saya WA-in. Sewaktu saya don Korea, saya don Singapura, saya bonus, saya Pak ini hasil saya dihina Bapak kemarin. Iya, jadi itu. Jadi iya, saya masih ada status Bapak, masih aktif WA, masih aktif. Jadi makanya akhirnya saya don Hong Kong di akhir Juni, berangkat ke Hong Kong September 2019. Kemudian jalan lagi don Korea 2000. Iya, Oktober. Ya, berangkat 2020. Tapi selama saya jalan di pertengahan ketika semangat saya lagi membara-membaranya, saya ditimpa musibah. Suami saya kan belayar, dia bawa senjata ilegal. Jadi dia ketahuan bawa senjata ilegal, dia ditahan sama Pol Airut Kepulauan Bangka. Di situ saya down, saya sudah terlanjur klaim Korea waktu itu 19 Oktober 2019, awal Oktober sudah klaim tiket Korea kan. Jadi di saat itu saya rasa tidak punya daya, rasa tidak tidak mampu ya. Gimana ini? Dapat kabar hilang semangat. Saya buang HP, saya tidak mau lagi iklan, saya tidak mau lagi lihat ini. Saya mau suami saya. Jadi kita mau tidur susah, jauh di sana di Bangka, nggak ada kenalan, Pulau Bangka, Muntok. Jadi ya dia nahoda, dia harus tanggung jawab waktu itu. Dia memang membawa senjata ilegal, tapi kan untuk keamanan, untuk jaga-jaga, alasan dia kan memang untuk jaga-jaga. Sampai masuk YouTube, ada di YouTube. Jadi saya mati rasa, saya nggak tahu apa yang harus saya ini kan. Saya Liza join, saya nggak cerita sama Liza. Liza 25 Oktober join itu suami saya udah tahan. Dia nggak tahu. Saya bilang suami saya di belayar. Jadi tim pun belum tahu juga, udah jalan lama baru saya kasih tahu. Jadi saat saya nangis tapi saya nangis bukan nangis saya bawa ini. Saya ambil wudhu, kerjaan saya ngaji sampai nggak tidur. Saya ada hadapan Al-Quran minta dimudahkan jalan biar suami saya bisa keluar, bisa dimudahkan segala urusan ya. Jadi dia memang tidak bisa diinikan lagi karena dipersulit sama polisi yang di sana. Jadi dia harus ikut sidang katanya dia. Jadi mau komunikasi susah, HP ditahan ya. Jadi saya saat itu mau tidur nggak bisa, mau lihat dapur saya nggak sanggup, saya nggak sanggup. Saya bilang saya lapor, suami di penjara, gimana ini mak, itu cobaan, pasti ada hikmah di balik itu.
dibilang Mbak Desi, pasti ada hikmah di balik itu, yuk. Pasti ada hikmah bilang gitu kan. Jadi saya berusaha untuk kuat, saya doa siang malam, saya benar-benar tahajud, tahajat, duha setiap hari. Saya kurang tidur, pokoknya saya harus baca Quran itu untuk menenangin diri saya. Akhirnya mungkin 2 minggu, 10 hari mungkin ya, saya agak tenang, saya mulai berpikir Positif. saya mulai positif. Kenapa harus ini? Kenapa kamu harus lemah? Kenapa kamu harus merasa ini? Kenapa kamu ini? Ini bisnis ini kemarin sudah banyak bantu saya. Jadi saya kembali positif lagi. Kamu jalan, kamu pasti bisa. Allah pasti kasih kemudahan segala urusan, pasti ada hikmah. Apa hikmahnya saya waktu itu? Saya ketemu jenderal ini, Liza. Dia jalan, ketemu tim lancar-lancarnya waktu itu. Saya fokus ke ini saja, ke tim. Rizky juga orang closing juga, bisa closing, banyak closing. Tapi yang saya lakukan bonus itu, biasanya bonus bisa saya untuk tutupin paket, bisa untuk nambah kekurangan. Itu saya buat untuk apa? Untuk berangkat ke Bangka. Itu saya berangkat ke Bangka, ngurus suami, jenguk suami. Dari hasil NCI itulah makan, hasil dari situ saya nggak tahu mana utang bank juga ada, suami lagi di situ, mana saya honor, saya terserang gimana. Tapi saya memang tidak tahu lagi waktu itu, tapi karena sudah positif, saya kembali positif. Selama ini saya dimudahkan, selama ini saya rajin ikut apa, nonton itu ya, webinar ya, di situ ada tentang hal-hal positif. Jadi saya nggak nyangka suami saya dipindahkan ke tahanan. Di tahanan itu ketemu ada sipirnya orang Jambi. Allah mudahkan kami berkomunikasi. Setiap kali jam istirahat pasti ditelepon sama dia, kadang bisa video call sama dia, bisa ngobrol sama orang tua sakit. Saya nggak sanggup, saya makan nggak sanggup, lihat tempat tidur nggak sanggup, lihat orang mertua saya nggak sanggup. Tapi saya memang nggak bisa ini ya, saya nangis, saya tidak bisa nangis di hadapan orang banyak. Saya nangis kan bisa sendiri, kalau lagi sendiri baru saya nangis. Jadi saya memang nggak sanggup lagi waktu itu. Jadi saya terus, karena positif tadi, kamu pasti bisa. Setiap kali saya telepon suami, jangan lagi diingat yang kemarin. Dia dendam. Saya tahu ada yang melaporkan saya. Besok saya cari orangnya. Dia dipecat, gajinya tidak dibayar, hasil keringatnya tidak dibayar sama perusahaan. Jadi itu benar-benar menyakitkan bagi saya. Tapi alhamdulillahnya waktu itu, walaupun karena tekad doa, ya saya mungkin memang tidak terlalu ini dengan agama, tapi saya sebut selama suami saya di sana, mungkin saya beberapa kali khatam Quran. Jadi saya kuat selama perjalanan, selama itu saya nggak bisa nangis. Jadi orang sampai kau tegar tuh. Saya memang ya Allah, minta kuat ketemu suami, jangan sampai air mata ini keluar. Saya bawa anak saya 2 orang ke Bangka. Saya berapa kali itu berangkat ke Bangka itu hasil ini dari NCI. Jadi saya nekat, pokoknya saya nggak boleh berhenti, saya harus jalan terus. Jadi setelah dan Singapura, saya karena efek dari suami saya ini tadi kan, saya harus cari uang ke sana kemari untuk bantu biar dia cepat keluar. Jadi ya banyak timbul utang sana sini. Jadi itulah saya tetap jalan, karena tim saya jalan, saya nggak mau berhenti jalan, biar lambat, biarlah, yang penting tim masih semangat, saya nggak mau berhenti. Itulah saya terlewatkan Don Korea sesi 2 ya, kasih ke Korea. Kemudian apa lagi kemarin? 11 juta dan iya 10 juta kemarin, lewat ya kemarin dan lagi lewat. Jadi itu saya tetap jalan, saya tetap semangat, saya tetap positif. Cuman iya langkah saya aja terbatas karena saya terpecah fokus saya waktu itu suami di sana, utang banyak. Jadi tapi saya tetap positif thinking. Yang saya ini kan dari hasil saya setiap hari sabar itu apa? Saya bisa ngurus suami saya sendiri tanpa melalui orang lain. Saya dipermudah ketemu sama jaksanya langsung. Kami dipermudah.
setiap ke sana tidak ada halangan. Alhamdulillah. Jadi dari situlah saya ajak suami saya nanti setelah keluar dari sini jangan ingat lagi yang belakang, kita ingat ke depan. Yang sudah jangan pernah ada rasa dendam, kita hidup positif. Apa yang saya lakukan ketika suami saya keluar lockdown Maret, 16 Maret itu lockdown, dia nggak bisa cari kerja. Beberapa Tidak bisa bulan ya, menerima. beberapa bulan nggak kerja. Lama juga 2000 ya Hampir akhir 1 2020 baru bisa dapat kerja. Iya, mengurus surat juga mati. Jadi itu saya semangati. Saya semangati dia selama dia tahanan. Saya telepon, pokoknya kita harus hidup positif, tidak usah pikir orang lain, kita berdoa, kita serahkan semua kepada Allah. Apa yang terjadi, dia keluar tidak down, keluar dari itu langsung ke rumah, besok dia langsung pergi, semangat lagi, langsung pergi cari lowongan kerja. Tapi karena lockdown dia nggak bisa. Kami benar-benar waktu itu mengandalkan hasil dari MCI, kondisi dari MCI. Iya, saya benar-benar mengandalkan itu untuk makan, ya, untuk makan, untuk bayar-bayarnya. Jadi semenjak itu suami saya selama lockdown saya kasih HP dia, tonton webinar, saya dampingi, yuk kita nonton webinar. Saya ingin dia tidak lagi mengingat, karena dia orangnya pendendam. Itu suami saya mudah emosi. Jadi semenjak itulah dia mulai positif thinking. Saya dampingi, ayo kita nonton webinar, Sharing setiap hari. di situ kita cari yang untuk motivasi hidup positif. Jadi benar-benar sekarang melangkah dengan melakukan hal positif. Dia tidak lagi peduli lagi dengan yang di belakang. Tidak usah dengar kata orang, kita jalan terus demi impian kita. Itu dari saya ya. Oke, Masya Allah. Terima kasih Ayu. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.